Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebagai inti kajian Ba'da Subuh pada pagi hari ini, marilah kita dengar dan kita simak bersama uraian dan penjelasan gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Pada pagi hari ini akan diuraikan surat Az-Zumar ayat 69 sampai 70 yang akan disampaikan oleh Huza Azrizal Al-Hasani. Pada pagi hari ini beliau didampingi oleh Ibu Yeti Saiza dan Bapak Nazwir. Sebelumnya kita sapa dulu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Wa maghfiratu bi dan Bapak Ibu semuanya. apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah lancar semuanya Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ustadz selalu sehat Amin, amin dan ya Allah. keluarga juga selalu sehat, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, Amin, rahmah, yang Ustadz masih selalu kita harapkan untuk amin. mendampingi kita sekalian. Dan juga kami sapa Ibu Yeti. Assalamualaikum Bu Yeti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Tri. Alhamdulillah, ya alhamdulillah. Pak Nazwir. Assalamualaikum Pak Nazwir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ya, Tri. mudah-mudahan Bapak Ibu, Bu Yeti dan Pak Nazwir siap semangat untuk mendampingi Buya pada pagi hari ini. Insya Allah. Untuk itu kami haturkan waktu kepada Buya. Syukran Dipersilakan. Bu Astuti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim, sadaqan nabiyul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pagi hari yang cerah ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangannya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan. Semoga kegiatan kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak bekal menghadap Allah nanti. Dan pada pagi ini yang sangat istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Dan nikmat ini tidak semua orang Allah berikan, hanya diberikan oleh Allah pada orang-orang tertentu dan orang-orang pilihan. Alhamdulillah kita terpilih oleh Allah untuk mencintai Al-Quran. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang itu dengan beliau sampai akhir zaman dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap kelak nanti di Indonesia berjumpa dengan beliau dan beliau pun memberikan syafaatnya kepada kita semuanya atas izin Allah. Dan bersama-sama beliau kita berdoa kepada Allah agar kita bisa memasuki surga Allah. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Az-Zumar ayat 9 dan 30 bersama Bunda Yeti Spesa dan Bapak Nazwir. Assalamualaikum Bunda Yeti.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam Pak Nazwir. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh ya. Oke, Pak Bonayeti sama Pak Nazwir di kelas M2 ya, bersama Ya, Pak Puji, Pak Master, dan Pak Muhammad. Oke, Bunda Yeti yang ngajak ke sana dulu siapa Bunda Yeti? iya itu Bunda Wirda, Oh, Buya, yang mengirimkan ini Oh, nyasar materi nyasar iya. PDF-nya. Oh, ini Bunda Yeti nggak masuk, nggak aktif lagi ya? Tapi saya semalam udah kabari juga beliau mohon hadir gitu, tapi nggak Ya, tahu apakah beliau hadir. kita lihat nanti ya. Kalau Pak Nazwir, Iya, siapa yang ngajak Pak Nazwir? Bu Trisni Basir Bu ya. Oh, terus masih ini. Iya. Pak, Bunda Yeti tampil ke berapa ini? insya Allah kedua Buya. Kalau Pak Nazwir nih? Yang ketiga Bu ya. Mudah bisa istiqomah sama apa yang Al-Quran ya. Insya Allah Bu Insya ya. Allah. Oke, begitu waktu dan tempat kami persilakan kepada Bunda Yeti dan Pak Nazwir. Silakan Pak. Baik Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Mentari pagi sangatlah cerah. Kupu-kupu di taman warnanya indah. Kita semua mencintai Allah. Jawablah salam dengan meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kepada yang terhormat Bapak Ustadz Hasrizal Hasani selaku pendiri sekaligus pembimbing pembina gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Yang kami hormati Bapak, Ibu pembimbing gramatikal Al-Quran dan juga pembimbing tahsin Al-Hasani. Serta yang kami hormati Bapak, Ibu seluruh peserta kajian Ba'da Subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam kami haturkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita menjadi hambanya yang mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Nabi Muhammad Rasulullah hadir membawa berjuta pesan dari langit, menjunjung tinggi petinggi alam, menjunjung titah petinggi alam semesta, Rabbul Izzati, membawa panduan keselamatan umat, memuliakan kaum ibundanya, menatahkan mutiara-mutiara akhlak dengan sentuhan syariat yang mengayomi perempuan. Alhamdulillah, bersyukur salah satu perempuan itu kini belajar di Akademi Al-Quran Al-Hasani, pimpinan Buya Rizal Al-Hasani. Pertama dan utama, dengan penuh rasa syukur, kami atas nama keluarga besar Mas Darsaisa dan keluarga besar Bapak Naswir mengucapkan syukur Alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala kami bergabung dengan komunitas Al-Quran Al-Hasani. Yang kedua, bersyukur Alhamdulillah kami diterima jadi murid Al-Hasani ini. Cita-cita masuk perguruan tinggi batal
karena langsung dapat ijazah 1/2. Kami sangat bersyukur adanya sekolah triple A ini. Hasil kerja keras Buya Hasrizal Al-Hasani untuk mewujudkan cita-citanya, mencerdaskan umat, memahami huruf per huruf, kata per kata, kalamullah yang indah nan suci ini. Jazakallahu khairan Buya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengantarkan Buya dan keluarga besar, khususnya Ustadz Ustadzah, santriwan santriwati Al-Hasani, dimanapun berada umumnya, bersama-sama menikmati indahnya, nikmatnya Jannatul Firdaus di akhirat kelak. Semoga Buya ingat dengan murid-muridnya yang banyak. Amin. Ketiga, dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada seluruh jajaran Al-Hasani. Maaf, tanpa kami urai satu persatu. Dari hari pertama masuk kelas offline di Sentul, hingga kami diizinkan tampil mendampingi guru besar Al-Hasani Buya Hasrizal di pagi Jumat Barokah ini, Jumat terakhir di bulan Rajab ini. Kami haturkan kepada Bapak, Ibu, jazakallah dan jazakillah khairan, katsiran atas bimbingannya. Hingga mengantarkan kami mulai memahami bagaimana mengurai kalamullah. Semua itu atas perhatian dan kesabaran Buya dan para pembimbing yang tiada tara. Selanjutnya, ungkapan rasa syukur, alhamdulillah. Terima kasih untuk Buya dan Umi yang sangat kami sayangi, yang melahirkan kami menghirup udara dunia. Beliaulah yang merangkaikan huruf demi huruf, sehingga kami mampu membaca Al-Quran dengan sabar. Beliau menuntun kami melaksanakan sholat. Masih segar dalam ingatan, awal belajar mengaji. Alif duo di atas an, duo di bawah in, duo di depan un. An, in, un. Kami yakin ungkapan kasih beliau melalui bisikan doa-doa untuk anak-anaknya menembus langit untuk kebaikan kami hingga akhir ayat. Setelah mengarungi beberapa drama kehidupan, membuat kami mengerti bahwa rindu yang paling menyakitkan adalah merindukan orang yang telah tiada. Buya dan Umi dan suamiku, ragamu memang tak dapat kami jangkau lagi. Namun, belai kasih sayang, jemari lembutmu masih terasa. Tak ada lagi air mata, mungkin sudah mengkristal oleh dinginnya rindu. Buya dan Umi, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, anakmu kini belajar mengurai kalamullah. Bapak, Ibu yang kami hormati, izinkan pantun kehormatan untuk Buya dan jajarannya. Kajian subuh, hidangan surga, tiada henti menggapai naungan ilahi. Alhamdulillah atas ilmunya Buya. Insya Allah pengantar kami menghadap Rabbul Izzati. Selanjutnya, surat Al-Quran, surat Az-Zumar ayat 69 dan ayat 66 dan ayat 70. Kami persilahkan kepada Pak Naswir untuk melantunkan tilawahnya. Silahkan Pak Naswir. Terima kasih Bu Yeti.
Sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. Shadaqallahul azim. Selanjutnya uraian Quran surat Al-Zumar ayat 69 yang akan diurai sama Ibu Yeti Saisa. Pada Ibu Yeti Saisa kami persilakan. Terima kasih, Mas Asbir. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Duhai Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Yang kami hormati Buya, Ustadz, Ustadzah, Bapak Ibu, izinkan kami mengurai kalamullah ini. Indah berseri si bunga flamboyan, mekar merekah mempesona. Alhamdulillah, diberi kenikmatan atas amanat mendampingi Buya. Masjid megah penuh hiasan Asmaul Husna, indah berseri. Terima kasih atas kesempatan mengurai kalamullah nan suci ini. Kami mengurai Al-Quran surat Az-Zumar ayat 69 ini. Kami penggal menjadi 69 penggalan. 23. Maaf. Penggalan pertama, wa. Penggalan kedua, asyraqati. Penggalan ketiga,
al-ardi, al-ardu, penggalan keempat, bi, penggalan kelima, nuri rabbiha, penggalan keenam, wa, penggalan ketujuh, wudi'a, penggalan kedelapan, al-kitabu, penggalan ke-9, wa, penggalan ke-10, ji'a, penggalan ke-11, bi, penggalan ke-12, an-nabiyina, penggalan ke-13, wa, penggalan ke-14, asyuhada'i, penggalan ke-14, wa, penggalan ke-15, wa, penggalan ke-16, qudiya, penggalan ke-17, bainahum, penggalan ke-18, bi, penggalan ke-19, al-haqqi, penggalan ke-20, wa, penggalan ke-21, hum, penggalan ke-22, la, penggalan ke-23, yuzlamuna. Izinkan kami mengurai surat Az-Zumar ayat 69 ini. Penggalan pertama, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua, asyraqati, bentuknya kata kerja lampau. Aslinya asyraqat, bertemu. Bertemu alif lam menjadi asyraqati. Ciri tak sukun di akhir kata menunjukkan pelakunya hiya. Akar kata syaraqa, pola af'ala. Ditemukan di Kamus Mahmud Yunus halaman 195 untuk akar kata, halaman 196 untuk kata yang dicari. Artinya dia telah bercahaya. Penggalan ketiga, al-abdu, bentuknya kata benda, kata kerja, subjek tunggal. Aslinya ardun. Karena berawalan alif lam menjadi al-abdu. Ciri kata benda berawalan alif lam, ciri subjek domah tain, ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar kata arodo, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Ditemukan di Kamus Munawir halaman 18, artinya bumi. Penggalan keempat, bi, bentuknya huruf jar, artinya dengan. Penggalan kelima,
Nuri rabbiha, bentuknya kata benda majemuk, terdiri atas 3 kata. Nuri dan Rabbi dan ha. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama dan kata benda kedua tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua berharokat kasrah. Kata ketiga merupakan kata ganti. Nuri, kata benda 1, bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Aslinya nuron, karena didahului huruf jar menjadi nurin. Karena bermajemuk menjadi nuri. Akar kata nawaro menjadi naro. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, di tengah akar kata, huruf wa dan ya berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fu'lun. Ditemukan di Kamus Munawir, halaman 1474, artinya cahaya. Kata benda kedua, Rabbi. Bentuknya kata benda, kata kerja, tunggal. Aslinya Rabban, karena berharokat kasroh menjadi Rabbin, karena bermajemuk menjadi Rabbi. Akar kata Rabba, pola fa'ala, pola kata benda fa'lun. Kata ketiga ha merupakan kata ganti, artinya nya. Arti kata benda majemuk nuri rabbiha, cahaya Tuhannya. Penggalan ke-6, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-7, wudi'a, bentuknya kata kerja lampau, pasif. Ciri kata kerja lampau berharokat fathah di akhir kata. Ciri pasifnya huruf pertama berharokat dhammah, huruf kedua berharokat kasroh. Menunjukkan pelaku pasif huwa. Akar kata wa doa, pola fa'ala, ditemukan di Mahmud Yunus halaman 501, artinya dia telah diletakkan. Penggalan ke-8, Al-Kitabu, bentuknya kata benda, kata kerja, subjek tunggal. Aslinya kitabun. Ciri kata benda berawalan al. Ciri subjeknya domah tain. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar kata kataba, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda tunggal fi'alun. Ditemukan di Mahmud Yunus halaman 366 untuk akar kata, halaman 367 untuk artinya
kitab. Penggalan ke-9, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-10, jia, bentuknya kata kerja lampau pasif. Aslinya juyi'a. Terjadi pertukaran harokat ju dengan yi menjadi jiyu'a, karena ji hanya berpasangan dengan ya sukun menjadi ji'a. Ciri kata kerja lampaunya berakhiran fathah di akhir kata. Pelaku pasifnya huwa, akar kata jaya'a menjadi ja'a. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, di tengah akar kata, huruf wa dan ya berubah menjadi alif. Pola fa'ala ditemukan di Kamus Mahmud Yunus halaman 95, artinya dia telah didatangkan. Penggalan ke-11, bi, bentuknya huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-12, an-nabiyina, bentuknya kata benda, pelaku aktif, subjek jamak. Aslinya an-nabiyuna. Ciri kata benda didahului huruf jar dan alif lam. Ciri pola pelaku aktifnya, huruf kedua akar kata berharokat kasroh. Ciri jamaknya waw sukunna. Akar kata naba'a, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal nabiyun, pola kata benda tunggal fa'ilun, pola kata benda jamaknya fa'iluna. Ditemukan di Kamus Mahmud Yunus halaman 436 untuk akar kata, halaman 437 kata yang dicari. Artinya para nabi. Penggalan ke-13, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-14, asyuhada'i, bentuknya kata benda, pelaku aktif, subjek jamak. Aslinya asyuhada'u, karena didahului huruf jar menjadi asyuhada'i. Ciri kata benda didahului huruf jar dan alif lam. Ciri pelaku aktif sesuai pola tunggal. Ciri jamaknya sesuai kamus. Akar kata syahida, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal syahidun, pola kata benda tunggal fa'ilun, pola kata benda jamak fu'ala'u. Ditemukan di Kamus Mahmud Yunus halaman 206, artinya
saksi, saksi. Penggalan ke-15, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-16, qudiya, bentuknya kata kerja lampau pasif. Ciri kata kerja lampau berharokat fathah di akhir kata. Ciri pasifnya sesuai pola fu'ila. Pelaku pasif huwa. Akar kata qodoya dibaca qodo. Polanya fa'ala ditemukan di Mahmud Yunus halaman 347. Dia telah diputuskan. Penggalan ke-17, bainahum, bentuknya kata benda majemuk, terdiri dari baina dan hum. Ciri kata benda majemuk, kata pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama, baina, bentuknya kata benda, kata kerja khusus. Ciri kata benda sesuai pola. Akar kata bayana menjadi bana. Di sini juga berlaku kaidah 1 huruf sia, poin 2. Dalam akar kata, di tengah akar kata huruf wa dan ya berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'la. Ditemukan di Kamus Mahmud Yunus halaman 75, artinya antara. Kata kedua, hum, merupakan kata ganti, artinya mereka. Arti dari kata benda majemuk bainahum, di antara mereka. Penggalan ke-18, bi, bentuknya huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-19, al-haqqi, bentuknya kata benda, kata kerja, subjek tunggal. Aslinya hakun, karena didahului huruf jar menjadi haqqin, karena berawalan alif lam menjadi al-haqqi. Ciri kata benda didahului huruf jar dan alif lam, ciri tunggalnya sesuai kamus. Ciri subjeknya domah di akhir kata, sesuai kamus juga. Akar kata haqqa. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda tunggal fa'lun. Ditemukan di Kamus Munawir halaman 283, artinya keadilan. Penggalan ke-20, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-21, hum, bentuknya kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-22, la, bentuknya huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan terakhir, penggalan ke-23, yuzlamuna, bentuknya kata kerja sedang akan datang pasif. Cirinya yu di awal, waw sukunna di akhir. Ciri pasif, huruf pertama berharokat domah, huruf kedua akar kata,
berharokat fathah, menunjukkan pelaku pasif hum. Akar kata zolama, pola fa'ala ditemukan di Kamus Mahmud Yunus halaman 248, artinya mereka akan dirugikan. Arti keseluruhan dari Al-Quran, surat Az-Zumar ayat 69, dan bumi telah bercahaya dengan cahaya dari Tuhannya. Dan kitab atau catatan amal telah diletakkan kepada setiap orang. Dengan para nabi dan para saksi telah didatangkan, dan keadilan telah diputuskan di antara mereka secara adil, dan mereka tidak dirugikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami persilahkan Bapak Naswir untuk mengurai Al-Quran surat Az-Zumar ayat 70. Silakan Pak Naswir. Terima kasih Bu Yeti. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Az-Zumar ayat 70 dibagi menjadi 11 penggalan. Penggalan Quran surat Az-Zumar ayat 70. Penggalan pertama wa, penggalan kedua wufiyat, penggalan ketiga kullu nafsin, penggalan keempat ma, penggalan kelima amilat, penggalan keenam wa, penggalan ketujuh wa, penggalan kedelapan a'lamu, penggalan ke-9 bi, penggalan ke-10 ma, penggalan ke-11 yaf'aluna. Uraian Quran surat Al-An'am ayat 70. Penggalan pertama wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua wufiyat, bentuknya kata kerja lampau pasif. Ciri kata kerja lampau pasifnya ta sukun di akhir kata. Ciri pasif domah di awal, kasroh pada huruf kedua akar kata. Sekaligus pelaku pasifnya ya. Akar kata wafaya dibaca wafa. Adalah salah satu dari 4 kata yang mempunyai 2 huruf ya yang keberadaannya dalam Al-Quran lebih kurang 90% sesuai dengan penelitian Buya Rijal Al-Hasani, ada di buku materi halaman 32. Qala fa'ala ada di Munawir halaman 1572, artinya dia diberikan dengan penuh. Penggalan ketiga kullun nafsin, bentuknya kata benda majemuk, terdiri dari kullu
dan nafsin. Ciri kata benda majmuknya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua kasrotain. Kata benda pertama kullu, bentuknya KBKK subjek tunggal. Aslinya kullun, karena bermajmuk menjadi kullu. Ciri kata benda tanwin, ciri subjek domatain, ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata kalla, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fu'lun. Kata benda kedua nafsin, bentuknya KBKK tunggal. Ciri kata benda tanwin, ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata napisah, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Ada di Mahmud Yunus halaman 461 untuk akar kata dan 462 kata yang dicari artinya diri. Arti kata benda majmuk kullu nafsin, tiap-tiap diri. Penggalan keempat ma, bentuknya huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan kelima amilat, bentuknya KKL, kata kerja lampau. Ciri KKL-nya tasukun di akhir kata sekaligus menentukan pelakunya hia. Akar kata amilah, pola kata kerja fa'ala, ada di Mahmud Yunus halaman 281, artinya dia telah kerjakan. Penggalan keenam wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ketujuh wa, bentuknya kata ganti, artinya dia. Penggalan kedelapan a'lamu, bentuknya kata benda superlatif tunggal. Ciri kata benda superlatif sesuai pola. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata alima, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda af'alu. Ada di Mahmud Yunus halaman 277, artinya lebih mengetahui. Penggalan ke-9 di, bentuknya huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-10 ma, bentuknya huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan ke-11 yaf'aluna, bentuknya kata kerja sedang akan datang. Ciri SAD-nya ya di awal kata, waw sukuna di akhir. Sekaligus pelakunya hum. Akar kata fa'ala, pola kata kerja fa'ala, ada di Mahmud Yunus halaman 320, artinya mereka sedang akan mengerjakan. Arti Quran surat Az-Zumar ayat 70, dan setiap diri telah diberikan dengan sempurna apa yang dia telah kerjakan. Dan dia lebih mengetahui dengan apa yang mereka kerjakan.
Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mumtaz ya. Eh, Bagaimana rasanya Bunda Yeti dan Pak Nazir? Bunda Yeti dulu nih, sebelum mulai ayat, kan tadinya sebelumnya belum pernah belajar gitu ya. Ya, kalau yang mengurai seperti ini belum pernah, Bu ya. Ah, baru di sini ya. Alhamdulillah. Nah, apa yang Alhamdulillah. dirasakan pada saat menguraikan tadi, saya juga tadi agak sedikit tersentuh dengan kata-kata Bunda Yeti tadi. Ya, kira-kira apa yang terasa tadi pada saat mengurai ini? Ya, yang jelas terasa, Bu ya, ada kesinambungan, kesinambungan awal dari kita dilahirkan kedua orang Hmm, tua, kita iya, dididik memahami huruf per huruf dari Al-Quran, kitab suci kita. Kemudian beliau yang membimbing awal dari membaca Al-Quran itu, Bu ya. iya, Setelah saya kelas 3, saya baru diserahkan ke surau. iya, Dan ya cuman bisa membaca seperti itu saja, Bu ya. iya, Belum paham dan juga masih kurang tajwidnya. Dengan berjalannya waktu, Allah ridho membimbing dan akhirnya terdampar di Al-Hasani, Bu ya. ah, Jadi alhamdulillah lebih bisa memahami satu demi satu hurufnya, iya, satu demi satu kata-katanya. Ya, disyukuri saja, Bu ya, ah, dengan usia yang tiap hari iya, bertambah dan kayaknya daya serap juga tidak seperti dahulu. Tapi iya, saya selalu bersyukur, Bu ya, dengan iya, apa yang Allah beri. iya. Alhamdulillah, Bu ya. Itulah, Bu ya. Ya, saya juga Insya ingat. Allah. Ya, saya juga ingat orang tua saya dulu. Kita belum sekolah SD, kita sudah diajarkan baca Quran ya, dan dicarikan Iya, guru. Kadang gurunya di iya, masjid, kadang di rumah orang. Saya dulu nggak pernah berhenti itu. Pokoknya satu iya, Bu ustadz, ya. satu ustazah yang mengajak kita nggak bisa lagi, dipindahkan ke tempat lain. Pokoknya selalu baca Quran sampai kita masuk SD udah bisa. Nah, Iya, jadi Bu ya. kita, orang tua kita dulu mewajibkan kita bisa baca Quran ya. Nggak ada yang Betul, Bu ya. itu Betul, dia. Bu ya. Jadi masih ingat itu Ya, iramanya itu, Bu ya. jadi Ang, nyambungnya. in, un. Jangan dengan doa dia itu ya Allah mungkin fakihkanlah, pandaikanlah anakku ini dengan ilmu. Mungkin dia nggak ngomong secara keras, tapi dalam hati bisa jadi. Nah, mungkin itu Betul, Bu ya. juga mana suara kedua orang tua saya memasukkan sekolah apa namanya untuk membaca Al-Quran. Nah, sampai akhirnya Iya, kita bisa menerjemahkan Al-Quran ya. Istiqomah Bunda iya. itu ya. Insya Allah, Bu ya. Insya Oke, Allah. kita ke Pak Nazir dulu. Pak Nazir, Assalamualaikum Pak Nazir. Waalaikumsalam, Buya. Alhamdulillah. Gimana yang Pak Nazir rasakan setelah bisa menggunakan ayat tadi? Alhamdulillah, Buya. Ya, selama ini memang kan belum pernah mengurai ayat hanya di Al-Sadi. Ya, beruntung bisa ketemu dengan Bu Trisni Basir. Kalau enggak, kan Ya, nggak sampai anu, terdampar di sini seperti kata Bu Yeti. terdampak. Ya, Alhamdulillah Terkenang. kita amal ada untuk beliau, Bu ya. Amin. Oke. Makasih ya Bunda Yeti dan Pak Nazir ya. Ya, Bu Iya, Mudah ya. Bu bisa ya. istiqamah Sama-sama, bersama Bu dan ya. sampai ayat di badan ya. Baik Iya, Bapak Bu ya. Ibu semuanya itu tadi surat Az-Zumar ayat ke-69 dan 70. Karena waktu juga kami cukupkan uraiannya dari kedua center tadi yang misalnya sudah pas terjemahan tadi ya. Lagi Bapak Ibu semuanya karena kita sama-sama belajar mungkin ya tanpa kita sadarin, tanpa kita ketahui mungkin kita ada yang salah. Untuk itu kita mau membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada benar itu yakin kita itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak ada apa-apanya kecuali Allah yang menitipkan ini kepada kita semua. Semoga Allah ridha atas apa yang kita kerjakan pada pagi ini yang membawa kita ke surga Allah. Baik Bapak Ibu Amin. semuanya, yang tadi surat Az-Zumar ayat 90 dan kami kembalikan ke Bu Tri Astuti Yogyakarta
untuk melanjutkan bicara selanjutnya. Silakan Bu Triastuti. Terima kasih Ustaz. Bapak Ibu sekalian, demikianlah tadi uraian gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani, surat Az-Zumar ayat 69 dan 70. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah.